Selamat hari Minggu. Gimana nih kabarnya? Wah, pasti harus tetap sehat, tetap semangat karena pada pagi hari ini kita mau memuji nama Tuhan. Betul banget. Hari ini kita akan ibadah sekolah minggu lagi. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri. Kita mau pujikan bersama-sama. Pujikan apa Kak Fania? Tanganku kerja buat Tuhan. Berdiri ya, pakai gerakan. Kita mengawali ibadah kita pada hari Minggu ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur masih boleh diberikan kesempatan untuk beribadah walaupun secara online. Tuhan tolong berkati ibadah ini agar kami dapat mengikuti dari awal sampai akhir, dan Tuhan tolong sertai teman-teman kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, amin. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sekarang adik-adik siapkan Alkitabnya ya di rumah. Nah adik-adik, mari dengan sikap teduh, mari kita mau angkat sebuah pujian, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Shalom adik-adik, gimana kabar kalian? Pasti sehat kan? Kalian sehat, adik-adik juga sehat. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kita kesehatan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kalian mau ajak kalian untuk kita berdoa bersama ya. Kalian yang akan pimpin, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan sudah memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan Tuhan sudah mengizinkan kami pada hari ini untuk mengikuti sekolah minggu dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, baik kami yang mendengarkan, kiranya Engkau persiapkan hati, pikiran maupun telinga kami hanya untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkati Kak Lia yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang akan selalu menyertai Kak Lia, berikanlah hikmat agar kami, Kak Lia dan adik-adik juga bisa membawa berkat melalui firman yang nantinya akan disampaikan. Terima kasih ya Bapak, dan dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kalian mau tanya, siapa di antara kalian yang suka buah-buahan? Ada yang suka? Pasti semua suka.
Ada buah anggur, apel, pisang, apalagi ya, durian dan sebagainya. Kalian pasti suka. Kalau misalnya sayuran, belum tentu semuanya suka. Pasti ada yang bilang suka kak, ada yang bilang ada yang suka, ada yang enggak, ada yang enggak suka sama sekali. Nah, sekarang kalian mau ajak kalian untuk kita buka Alkitab bersama-sama. Sudah siap Alkitabnya? Yuk, kita buka Alkitabnya dari Perjanjian Baru. Kita buka Injil Yohanes. Pasti semuanya pada tahu. Yohanes sudah ketemu ya? Kita buka pasal 15, angka besarnya 15. Ayat 1 sampai dengan 8. Sudah? Ya. Kalian akan bacakan, kalian menyimak dengan baik ya. Judulnya Pokok Anggur yang Benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kamu seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, dalam firman Tuhan ini kalian mau menceritakan tentang Tuhan Yesus, pokok anggur yang benar. Nah, dalam firman Tuhan ini dimana menceritakan bahwa Bapa adalah pengusahanya. Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Kemudian kita sebagai murid-muridnya adalah sebagai ranting. Kalau diumpamakan, kamu pernah lihat kebun buah? Pastinya semuanya pada lihat ya kan. Kalau misalnya pergi kemana-mana, kita lihat kebun buah, buah apa aja? Buah kelengkeng, buah anggur, kemudian buah stroberi. Nah, di sana kan banyak tanaman-tanaman buah-buahan, di mana ada tukang kebunnya yang merawat tanamannya sehingga bisa berbuah semakin banyak dan buahnya bisa kita makan bersama-sama. Nah, kalau misalnya Tuhan Yesus ini pokok anggur yang benar dan kita sebagai ranting-rantingnya, kalau Tuhan Yesus ini tidak ada alias tidak bisa merawat tanaman anggurnya nanti akan mati. Maka dari itu Tuhan Yesus ini menjadi pokok anggur kita. Tuhan Yesus yang mau merawat kita, Tuhan Yesus yang mau melihara kita dimanapun kita berada. Seperti kita adalah contohnya kita ranting-ranting dari tanaman buah anggur. Tuhan Yesus adalah pokok anggurnya. Dia yang merawat kita, dia yang memelihara kita, dia yang memberikan pupuk, menyirami setiap harinya, sehingga tumbuhan anggur ini berbuah semakin banyak. Kalau misalnya tanaman anggur ini tidak dirawat sama Tuhan Yesus atau dirawat sama kita misalnya kalau merawat tanaman, kalian pernah kan merawat tanaman itu kalau misalnya tidak disirami air tiap hari, tanamannya tumbuh enggak? Enggak, tanamannya malah layu, tidak berbunga, ya kan? Nah, maka dari itu kalian juga berupaya untuk merawat tanaman itu supaya tanaman itu bisa berbunga. Seperti halnya kita ditanam dan iman kita semakin bertumbuh karena Tuhan sudah menyertai kita, Tuhan sudah mengajarkan kita. Bagaimana sih kita bisa memberkati orang? Bagaimana sih kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang?
Contohnya, kalau kalian misalnya siapa yang di sini rajin berdoa? Ada yang rajin berdoa? Setiap hari pastinya kalau rajin berdoa. Ada? Wah, kak, aku ada yang bolong-bolong kak. Ada yang kadang-kadang aku berdoa, kadang-kadang enggak. Ada yang berdoa terus menerus tiap hari. Kalau mau makan berdoa, mau bangun tidur berdoa, tidur berdoa. Kalau misalnya baca Alkitab, aku tidak pernah baca Alkitab kak. Males kak, aku pengennya bangun siang. Terus habis itu makan, mandi, terus main game. Oh, jangan salah. Kalau misalnya Tuhan Yesus memberkati kalian bolong-bolong, gimana coba? Mau nggak? Nggak mau. Maka dari itu, kalian sebagai anak-anak Tuhan, diajarkan Tuhan untuk belajar. Yuk kita bersikap, berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti yang Tuhan ajarkan dalam 9 buah roh. Kalian ingat ya? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ingat ya? Ada 9 buah roh. Siapa yang di sini sudah melakukan 9-9-nya? Ada enggak? Wah, pasti ada yang aku sudah sih, sudah nih, yang kasih sudah nih, sukacita sudah, aku tiap hari tersenyum kok kak, sukacita. Tapi kalau misalnya menahan emosi, aduh kak, sulit kak. Aku kadang kalau jengkel sama adikku, iya adikku nakal banget, aku sukanya marah-marah. Nah, itu dikurangi. Kalau misalnya anak-anak Tuhan, kita mau taat, kita mau setia, mau mengikut Tuhan. Nah, contohnya yaitu kalian tidak boleh marah. Kalau misalnya, kak aku ini tukang marah kak, aku nggak bisa kalau suruh kesabar. Berusaha, kita sama-sama belajar, kalian juga belajar. Kalian juga, kadang, adik-adik nakal kalau di sekolah minggu. Lari sana, lari sini, mainan sendiri. Kalian harus ngingetin terus. Kalian punya kesabaran ya. Sama-sama kita belajar untuk bersabar. Sama-sama kita menahan emosi kita ya. Kalian belajar, kamu juga belajar. Sama-sama ya. Nah, seperti Tuhan Yesus yang sudah rela mati berkorban untuk kita, menebus dosa kita. Kita banyak dosanya, Dik. Masa kita harus berbuat dosa terus, tiap tahunnya harus berbuat dosa terus? Tidak ada namanya bertobat, tidak ada namanya untuk berubah. Nah, mulai sekarang, mumpung kalian masih kecil dan mau beranjak menjadi lebih gede lagi, lebih dewasa lagi, kita sama-sama belajar untuk bersikap lebih baik, menyenangkan hati Tuhan. Jangan lupa untuk berdoa, jangan lupa untuk membaca Alkitab ya. Jangan lupa untuk, yuk kalau misalnya ada orang tua yang lagi sibuk menyapu, kita bantuin. Misalnya suruh jagain adik, ya jagain adik dengan baik, bukan ditinggal mainan sendiri, ya kan? Nah, sama-sama kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, seperti Tuhan yang selalu menyenangkan hati kita. Seperti Tuhan adalah pokok anggur yang benar, di mana Dia merawat kita, Dia melindungi kita setiap saat. Di pandemi ini, COVID ini, kita selalu dilindungi, kita selalu diberikan kesehatan. Siapa yang di sini sudah berterima kasih sama Tuhan? Ada? Mungkin atau ada yang lupa sama Tuhan. Aku udah lama tidak berdoa kak. Aku udah lama tidak sekolah minggu kak. Baru kali ini aku sekolah minggu kak. Jangan begitu. Wong dulu juga rutin kita rajin sekolah minggu. Masa sekarang ada pandemi malah kita berkurang sekolah minggunya? Yuk sama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Toh juga itu sebentar kan? Kalau misalnya dibandingin sama kalian yang sekolahnya lama, berjam-jam, beda kan? Kalau misalnya kalian baca Alkitab, kalian sama baca-baca buku pelajaran, lebih lama mana? Baca buku pelajaran, ya kan? Baca Alkitab sebentar kok, sebelum tidur kalian baca Alkitab, bangun tidur boleh baca Alkitab. Lama-lama kalian akan selalu
rutin dalam baca Alkitab. Kalau kalian sudah lebih biasa. Nah, kita belajar bahwa Tuhan selalu memberkati. Walaupun Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah dinaikkan ke surga, Tuhan Yesus selalu ada buat kalian. Tuhan Yesus tidak pernah namanya bolong-bolong untuk memberkati kalian. Buktinya kalian sehat, kalian selalu diberikan sukacita, penuh berkat. Itu semua penyertaan dari Tuhan. Makanya kita tak lupa untuk mengucapkan terima kasih sama Tuhan. Tuhan sudah begitu baik sama kita. Kita juga harus baik sama Tuhan. Oke? Kalian janji sama kalian, kalian juga janji deh sama kalian. Kita sama-sama belajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita bisa menjadi terang bagi banyak orang, ya kan? Seperti adik-adik selalu rajin sekolah minggu. Kalian percaya bahwa kalian itu tidak pernah bolong-bolong dalam sekolah minggu. Kalian berdoa, baca Alkitab. Yuk, kita sama-sama berdoa. Berdoa buat supaya kita bisa sekolah minggu lagi, kita selalu diberikan kesehatan, kita bisa berkumpul sama teman-teman di sekolah minggu. Kita berdoa, kita tak lupa berdoa untuk mereka semuanya, berdoa untuk diri kita sendiri juga, ya. Nah, kiranya dengan firman Tuhan yang disampaikan Kak Lia hari ini bisa menjadi berkat dan kekuatan buat kalian, mengingatkan kalian supaya kalian bisa belajar untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Bisa ya semuanya ya? Kak Lia bisa, adik-adik juga bisa. Yuk, kita masuk dalam doa untuk mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Mari kita masuk dalam doa ya. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur Engkau sudah memberkati dalam jalannya firman Tuhan pada hari ini. Sungguh berterima kasih di mana kami diajarkan kembali untuk bisa melakukan, untuk bisa bertingkah laku sesuai dengan kehendak Tuhan saja yang Tuhan ajarkan kami, di mana kami harus melakukan 9 buah roh, di mana kami harus belajar untuk saling mengasihi, belajar untuk bersukacita, mengajak teman-teman kami untuk bersukacita, dan kiranya dengan kebaikan kami itu bisa menyenangkan orang-orang sekitar kami, dan biarlah orang sekitar kami juga bahagia bersama kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami agar kami bisa berubah, agar kami bisa mengingat kembali akan sifat kami yang harus kami rubah menjadi lebih baik. Ampunilah akan segala dosa yang sudah kami perbuat ya Bapa, dan biarlah melalui firman tentang Engkau yang menjadi pokok anggur yang benar untuk diri kami, yang sudah berkorban untuk kami, dan biarlah kami tidak lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bye-bye. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.